katanya jika terjadi klaim, asuransi memiliki hak untuk mengajak penanggung lainnya untuk menanggung kerugian tertanggung. Itu maksudnya tuh seperti co-ins atau gimana ya Pak? Oh iya. Bagus Pak Ica. Jadi prinsip contribution dalam asuransi itu seperti apa? Contribution itu jika ada pihak penanggung lain yang juga menjamin resiko ini. Jadi bukan hanya satu asuransi saja, jika ternyata ada polis asuransi yang lain, contribution. Tapi dalam ini juga kalau kita baca polis, nanti ada istilah namanya primary insurance. Jadi kalau ada berapa polis asuransi yang menjamin seseorang, katakan contohnya tadi di asuransi kesehatan. Karena semua di Indonesia perusahaan wajib membeli BPJS, maka itu jadi wajib, polis asuransinya wajib. Tapi kan jaminan BPJS juga terbatas. Jadi karena kebutuhan biaya pengobatannya lebih besar dan ada pihak lain yang bisa bertanggung jawab, maka BPJS mengajak pihak lain untuk menanggung bersama-sama. Jadi contribution. Jadi perhitungannya gimana? Sesuai proporsional terhadap hak dan tanggung jawabnya. Nah, dalam asuransi kesehatan misalnya BPJS itu sebagai yang pertama, jadi berlapis-lapis. Jadi kalau kita ikut BPJS dan asuransi-asuransi lain, maka yang paling utama bertanggung jawab itu polis BPJS. BPJS juga bayar, kalau masih kurang baru asuransi yang berikutnya. Misalnya beli asuransi prudensial, beli asuransi yang lain dan lainnya baru berkontribusi. Itu namanya prinsip contribution. Artinya dalam hal ini dibolehkan. Ya, kalau masih kurang dari yang primary, dari yang utama, maka boleh mengklaim ke polis asuransi yang lain. Kan dalam asuransi itu ada prinsip tidak boleh dua asuransi. Atau dengan orang tidak boleh mengambil keuntungan, prinsip tadi indemnity, tidak boleh mengambil keuntungan dari klaim asuransi. Tapi kalau kurang nggak apa-apa. Tapi misalnya asuransi kesehatan, ya ikut dua-duanya aja. BPJS sudah bayar, terus kita bilang aja ke asuransi lain, gua nggak dibayar asuransi, klaim lagi full sama sana, gitu. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau menutupi kekurangan yang sudah dibayar oleh BPJS atau dalam kurung primary insurance, itu boleh, itu berlaku namanya prinsip contribution. Pertanyaan dari saya masih sama, mungkin dari Atmos Good Faith. Mungkin kalau dari tadi teman-teman itu lebih ngebahas tentang asuransi kesehatan gitu. Kalau misalkan dari asuransi kendaraan bermotor gitu misalkan, kan kalau misalkan terjadi klaim, biasanya kita akan buat kronologis gimana terjadinya kecelakaan itu gitu. Misalkan masih di bawah deductible, akhirnya kita kan nyari-nyari solusi supaya itu bisa di atas deductible-nya kan, nilai klaimnya itu bisa di atas deductible-nya. Jadi kita misalkan berbohong nih bahwa ini tuh sekali kejadian gitu, penyok kanan penyok kirinya itu sekali kejadian. Untuk hal-hal seperti itu apakah bisa diproses oleh klaimnya oleh asuransi, dan kalau misalkan nanti asuransi pas penyelidikan itu ternyata adalah laporannya ada kebohongannya, apakah klaim yang udah dibayar itu bisa ditarik lagi? Betul, ini berlaku prinsip Atmos Good Faith, itikat baik bahwa tertanggung mengajukan klaim untuk mendapatkan penggantian sesuai dengan yang dideritanya, dan perusahaan asuransi juga akan membayar sesuai dengan jumlah yang dideritanya dan sesuai pula dengan apa yang tertulis dalam polis. Kenyataannya memang sering terjadi, sering dilakukan, terutama di asuransi mobil kendaraan, karena ini yang paling sering terjadi. Jadi klaimnya kecil jadi banyak, jadi besar. Ada juga kecenderungan kecelakaannya udah berkali-kali, udah akhirnya digabungin sekali saja, ya, digabungin 3 kali sekaligus saja. Ya, apa tuh bedanya? Pertama ya karena nggak sempat lah klaimnya satu-satu.
Kedua juga deductible-nya di bawah deductible, kalau digabungkan jadi di atas deductible jumlahnya gitu. Dan lain-lainnya. Nah, saya cuma kasih catatan, memang hal seperti ini itu terjadi di asuransi kendaraan bermotor. Jadi ya saya tidak mengatakan bahwa ini sudah biasa, dan memang kecenderungan orang di asuransi kendaraan bermotor itu seperti itu. Bahkan lebih ekstrim lagi, kalau klaimnya kecil, dia sengaja ngerusak mobilnya supaya diklaimnya besar. Bahkan mobilnya bagus, orang kaya, mobil BMW rusak sedikit, begitu klaim ini dia penyok-penyokin mobilnya yang bagus itu supaya diganti full, ya. Ya, itu memang menunjukkan tidak adanya itikat baik dan ingin ini. Pertama, secara prinsip itu salah, baik terutama dari tertanggung. Yang kedua, dari segi asuransi, ya disinilah jadi rumit asuransi kendaraan motor itu. Jadi kalau asuransi tegas bahwa sebetulnya ini nggak boleh diklaim semuanya, nanti tertanggungnya ribut. Atau misalnya kalau asuransi tegas di dalam membayar deductible dan sebagainya itu, dan akhirnya tidak membayar klaim itu, akhirnya mereka kehilangan bisnis. Misalnya mobil bosnya lecet, semuanya ini. Jadi kalau misalnya mobil itu nggak dibayar full, bosnya akan bilang, udah pindahin aja asuransi ke tempat lain. Padahal preminya banyak, besar. Akhirnya ya asuransi membayar. Jadi dalam hal ini bisa saja dibayar, tapi pertimbangannya bukan kepada indemnity-nya, tapi lebih kepada faktor bisnis, hubungan. Ya udahlah, bayar aja. Namanya accommodation. Ya, ini hitung-hitung biaya marketing. Ya, sebenarnya nggak claimable ini sebetulnya. Bayarnya nggak segini. Cuma karena jumlahnya nggak terlalu besar, sekalian promosi lah. Nah, biasanya memang efektif juga. Bosnya akan bilang, Pak, klaim kita dibayar semua nih. Mobil, oh bagus ya itu asuransinya ya. Brokernya bagus ya. Ya udah semua pindahnya nanti ke sana. Ya, kira-kira ada seperti itu. Ya. Jadi kembali ke prinsipnya, itu menyalahi prinsip. Tapi kalau dalam case-case tertentu mungkin asuransi bisa akomodatif, bisa mempertimbangkan, tutup mata istilahnya demi bisnis, ya begitu. Tapi itu kalau klaimnya nggak besar. Kalau besar tetap akan berlaku prinsip-prinsipnya. Ya, saya mau nanya untuk yang prinsip asuransi nomor 2 itu itikat baik ataupun yang syariahnya amanah. Kan kita harus informasi itu harus jujur, harus harus benar gitu, harus amanah ya gitu. Bagaimana dengan misalkan kita ada pricing ke asuransi. Asuransi nanya ke kita tentang informasi-informasi yang dari tertanggung itu. Nah, bagaimana dengan misalkan asuransi nanya loss record-nya nih, loss record 3 tahun terakhir gitu misalkan. Nah, terus kita pun belum dapat informasi dari si tertanggung. Bagaimana dengan data sementara? Ya udah jawab aja dulu, kayaknya sih masih nil gitu. Akhirnya kita jawablah nil gitu. Begitupun dengan si tertanggung. Misalkan tertanggung menuntut kita untuk ngasih penawarannya. Nah, terus kita bilang ya udah bikin aja indikatif quotation gitu. Nah, itu bagaimana dengan indikatif quotation itu gitu? Karena apakah memang itu strategi marketing kita untuk ngasih indikatif quotation itu supaya klien itu tertarik dengan kita, atau memang ya udah kasih aja gitu indikatif quotation? Karena aku pun sendiri kalau untuk disuruh ya udah bikin aja indikatif quotation dulu, itu masih yang kayak apa sih prinsip indikatif quotation itu gitu, masih kurang yakin dengan indikatif quotation gitu, karena kan itu konfirmasi pun belum ada. Dan bagaimana gitu? Bagus dari Alifa karena udah mengalami dari pengalaman. Ya, informasi yang kita berikan ke asuransi tentang penjaminan apa yang kita jamin itu harus benar dan harus niatnya baik, utmost good faith. Tapi bukan berarti kita tahu semua informasinya. Ya. Kita hanya memberikan informasi yang kita tahu.
Yang kita nggak tahu, ya kita sampaikan kita tidak tahu. Misalnya loss record tadi. Bagaimana loss record 3 tahun terakhir? Maaf, kami tidak tahu. Kami sudah hubungin klien tidak tahu. Atau kita katakan kami sudah tanya ke nasabah, klien kami ternyata nggak tahu. Nggak tahu itu apakah nil dan sebagainya itu ini. Tapi jika memang kita nggak tahu, kita bilang tidak tahu. Atau kita tanya tidak tahu. Jadi yang paling fatal yang kita tidak boleh lakukan adalah kita tahu tapi kita bilang tidak, ya. Atau faktanya misalnya loss recordnya apa 3 tahun terakhir nil, padahal kita tahu ada. Kalaupun ada, kita bilang pernah terjadi klaim tapi kecil. Misalnya kita katakan kecil itu artinya di bawah deductible atau sebagainya. Ya. Jadi penting kita untuk menyampaikan apa adanya, karena nanti ini akan menjadi masalah jika terjadi klaim. Jadi kalau tidak terjadi klaim, oke, inilah apa. Tapi kalau terjadi klaim semua nanti dibuka filenya. Sama seperti asuransi kesehatan tadi contohnya. Begitu sudah ada klaim, masuk rumah sakit, dilakukan pemeriksaan, ternyata sudah ada sakit jantung. Tapi karena waktu dia masuk, dia nggak periksa, ya dia tetap dibayar. Sama seperti kita, ya kita tidak tahu kalau no news, no knowledge, no information, ya udah kita nanti silakan asuransi akan tetap memberi jaminan atau tidak. Gitu. Terus apa tadi yang terakhir? Indicative quotation. Ya, indicative quotation itu non-binding quotation. Jadi indikatif aja. Jadi sifatnya hanya indikasi aja, belum ada konfirmasi. Jadi berdasarkan pengetahuan kita, jamin asuransinya seperti ini, preminya kira-kira segini. Lalu kita sebenarnya informasi firm quotation, jadi kan baru indikatif. Firm quotation baru akan kami kirimkan setelah kami mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari Anda, dari klien, dan juga kami sudah mendapatkan backup dari asuransi. Jadi sebenarnya betul indicative quotation itu tujuan kita, ya strategi marketing kita, ya untuk kasih lihat aja bahwa kita akan seperti ini. Ya, nanti baru itu sebenarnya untuk memancing mereka. Kalau mau, ya kita perlu data dulu, ya supaya kita bisa placing yang full. Tapi gimana kalau tentang itu mematokkan dengan indikatif quotation itu? Kalau dia bisa memberikan data-datanya, ya kita harus berjuang untuk mendapatkan dengan seperti itu. Oleh karena itu pada saat indikatif itu kita buat terms condition-nya yang achievable, yang kira-kira kita bisa dapat tuh dari itu. Kalau saya mau tanya mengenai prinsip proximate clause, Pak. Clause ya. Kalau contohnya itu kan clause-nya itu misalnya kayak tadi lampunya mati atau pagi tadi kan di contohnya. Kalau misalnya penyebabnya karena kelalaian orang lain yang menyebabkan kecelakaan orang banyak, apakah masih masuk ke prinsip itu, Pak? Apakah kecelakaan yang disebabkan kelalaian oleh orang lain dijamin oleh asuransi? Contohnya misalnya tiba-tiba seorang anak kecil menumpahkan bensin yang ada di rumah, dia bawa bensin dan tertumpah dan terjadi kebakaran di situ. Nah, kalau rumah itu diasuransikan dalam proses asuransi kebakaran, maka rumah itu diganti oleh asuransi sesuai dengan isi polisnya, jumlahnya berapa dan diganti. Nah, sedangkan kebakaran itu disebabkan oleh kelalaian orang lain, anak kecil yang menumpahkan tadi, maka nanti perusahaan asuransi yang akan mensubrogasi, menuntut ke pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu atau yang sebagai kelalaian itu tadi. Itu disebutnya proximate cause. Jadi jika penyebab yang langsung terjadinya kecelakaan itu dijamin asuransi, maka asuransi ganti. Jadi dalam hal ini akan berlaku dua prinsip. Pertama, proximate cause diganti oleh asuransi. Kedua adalah subrogation.
Jika ada pihak lain yang bertanggung jawab, maka asuransi akan meminta tanggung jawab kepada orang yang menyebabkan kecelakaan itu. Nah, apalagi solusinya? Makanya adanya penulis asuransi lain, namanya liability, third party liability, professional liability, dan liability yang lain. Tujuannya adalah untuk melindungi seseorang yang tanpa sengaja menyebabkan kerugian pihak lain. Maka kalau mau terlindungi, maka polis asuransinya liability. Itu Hanifah, jelas. Jadi Baby mau nanya Pak, misalnya nih ada sebuah gudang yang terjadi kebakaran. Dan di dalam gudang itu terdapat beberapa klien, gak cuma satu, ada banyak klien. Nah, terus kan kalau misalnya gudang itu memakai asuransi konvensional, berarti kan berlaku prinsip 4 dan 5 ya Pak, yang subrogation sama contribution ya Pak. Nah, tapi kalau misalnya gudang tersebut memakai asuransi syariah, itu gimana? Berarti dia mendapatkan dari bantuan sosial atau gimana ya Pak? Bagus, tapi tanyakan kalau misalnya terjadi kebakaran dalam satu gudang, dalam itu banyak gudang umum ya, banyak barang-barang orang lain yang ada dalam gudang itu. Lalu bagaimana penggantian asuransinya jika terjadi? Oke, mungkin agak saya jelaskan gini. Kalau gudang itu diasuransikan bangunannya, maka yang berhak mendapat penggantian adalah pemilik gudang. Kemudian apakah gudang itu juga bertanggung jawab untuk mengasuransikan barang-barang yang ada di gudang? Maka kalau itu terjadi, maka dia akan klaim juga untuk kerusakan gudang. Nah, lalu bagaimana kalau semua barang yang ada dalam gudang itu rusak, terbakar semua? Ya, dia akan mengklaim semua barang itu nanti dihitung sesuai dengan rincian barang-barang milik dari para gudang, ya. Itu. Tapi dalam ini tidak berlaku contribution. Contribution itu adalah prinsip contribution itu terhadap penjaminan asuransinya. Jadi kalau misalnya nilai ada polis asuransi lain yang menjamin, maka itu contribution. Itu. Tapi yang biasa yang terjadi adalah kalau barang-barang dalam gudang, maka yang mengasuransikan adalah pemiliknya, pemilik barang itu. Jadi kalau ada 5 jenis barang ada di situ disimpan dalam gudang itu, maka yang mengasuransikan adalah pemilik kelima dari barang itu, bukan yang punya gudang. Biasanya isinya itu diasuransikan oleh pemilik gudang. Kayak klien kita ondulin di dalam gudang barangnya, yang mengasuransikan adalah pemiliknya, klien kita ondulin, bukan oleh yang punya gudang. Ya, dan biasanya kalau iya, nah akan berlaku gudang itu nanti akan dapat subrogasi. Jadi bukan kontribusi. Misalnya kalau terjadi kebakaran itu terjadi akibat kesalahan dari pengelola gudang, maka asuransi akan mengganti terlebih dahulu terhadap polis asuransi yang diurus oleh pemilik barang, dan kemudian perusahaan asuransi menyatakan, oh ternyata ini ada pihak yang dipersalahkan ini, yaitu pemilik gudang, maka asuransi akan mengajukan subrogasi, hak subrogasi nomor berapa tadi ke pemilik gudang. Jadi dalam ini tidak berlaku kontribusi, tapi yang mungkin adalah subrogasi. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang prinsip konvensional yang nomor 1, yaitu tentang insurable interest. Kan di sana dinyatakan bahwa kalau misalnya yang bersangkutan itu hanya keluarga yang sah saja ya Pak ya, mungkin secara hukum gitu. Sedangkan misalnya ada kasus keluarga itu misalnya lagi pergi jalan-jalan nih, sekeluarga, benar-benar sekeluarga, kemudian dia mengalami kecelakaan gitu Pak, satu keluarga itu, dan mereka nggak ada kerabat lain di luar yang sah gitu Pak. Misal di rumahnya hanya ada ART yang tersisa. Apakah misalnya jika terjadi klaim itu akan otomatis dikasih ke si ART itu, atau misalnya itu
akan menjadi milik asuransi gitu sepenuhnya. Misalnya semua sekeluarga itu mereka pakai asuransi gitu Pak, dan nggak ada gitu orang lain yang bisa nerima lagi karena emang benar-benar cuma keluarga itu aja gitu Pak. Ya itu sih. Menarik pertanyaannya. Jadi ini case-nya adalah bila keluarga meninggal dunia semua, mereka punya asuransi, ahli warisnya atau pihak yang tertanggungnya sudah tidak ada semua. Lalu bagaimana nanti sikap asuransi? Yang jelas bukan diberikan kepada ART-nya. Mungkin akan dipertimbangkan untuk memberikan keluarga yang terdekat ya mungkin, atau mungkin akan dibayarkan kepada hutang-hutangnya atau kewajiban-kewajiban atau pihak-pihak lain yang masih berkepentingan terhadap mereka atau hukum. Nah sisanya ya tentu saja asuransi karena tidak mau mengambil keuntungan juga dari situ pasti akan berusaha mencari orang yang paling berhak atau pihak yang paling berhak. Terus terang saya belum pernah ada case seperti itu, tapi yang jelas asuransi tidak boleh mengambil keuntungan karena adanya musibah ini. Ya misalnya kalau masing-masing mereka 4 orang masing-masing 500 juta, dari 2 miliar, lalu perusahaan asuransi ini akan mengklaim. Tidak, pasti dalam hal ini perusahaan asuransi yang profesional akan mencari pihak-pihak yang berhak. Atau mungkin ya mereka salurkan ke lembaga sosial atau dan lain. Saya belum tahu, tapi yang jelas asuransi tidak boleh mengklaim itu sebagai uang mereka atau pihak, dan juga tidak akan memberikan kepada orang yang tidak berhak.